Bayangin lu lagi asik-asik bikin konten, lu malah masuk penjara. Gak kaget sih, karena yang masuk penjara adalah bocil yang memanfaatkan internet untuk ngerekam segala macam tantrumnya, sisi-sisi problematik lainnya, dan segala macam kontroversi demi views. Neon, bocil kematian internet, akhirnya ditangkap di Dubai. Waduh. Buat yang belum tahu, Neon adalah konten kreator atau streamer yang emang dapetin julukan bocil kematian. Julukan ini nggak asal nempel, melainkan emang dari awal dia memulai karirnya nge-YouTube, nge-streamer, jadi konten kreator, itu selalu diwarnai dengan masalah yang dia buat sendiri biar rame konten-kontennya. Don't worry about that. You just killed off and you tell him who's boss. You tell him. That's right. You tell him. You say you're a streamer and you play video games all day. You let him know who the man is. You let him know who the man is. Dan dia tuh sebenarnya masih bener-bener bocah baru gede. Dia itu remaja ini baru-baru ini, dan dia sudah memulai karirnya dari dia di bawah umur. Nah, lagi ngetren nih kayak Johnny Somali, orang itu keluar negeri untuk streaming dan melakukan hal-hal bodoh. Nah, si Neon ini itu sebenarnya lagi di masa-masa dia turun-turunnya traffic, jadi kurang laku, kurang banyak penonton. Bahkan akhir-akhir ini dicurigai kalau penonton dia selama live streaming itu adalah bot alias palsu, alias fake, alias ya sepi. Makanya dia tuh kayak berpikir, kayaknya gue mesti kayak Johnny Somali nih biar gue berhasil lagi gitu ya di dunia konten kreator dan streamer ini. Dan tentu saja seperti mimik di Elden Ring, dia berhasil menirukan Johnny Somali tapi beda negara. Dia memilih untuk ke Dubai. Sebenarnya dia belum sempet bikin rusuh di Dubai. Dia sama pacarnya yang dia udah mantan apa masih pacar nggak sih sama tuh cewek? Intinya dia punya cewek yang hanya kipas gitu, entah sekarang udah balikan, entah jadi mantan, entah udah pacaran lagi, entah gimana, pokoknya bareng gitu ke Dubai. Nah, mereka ini tuh tiba-tiba pura-pura menjadi Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish Foundation itu adalah organisasi charity yang berusaha untuk mengabulkan keinginan anak-anak yang khusus, yang spesial. Beberapa artis dan sosok terkenal itu nggak cuma nyumbang di situ, tapi juga menjadi salah satu orang yang berkontribusi langsung, misalnya datengin anak-anak kecilnya. Can't say enough about how cool it is to see the kids so happy and the family so happy. I really want to make them feel like it's not just another show. Nah, jadi si Neon sama cewek hanya kipas ini datang ke Dubai, ke theme parknya, ke semacam Dufan di sana, merekam diam-diam dan ngakunya kalau mereka itu dari Make-A-Wish gitu, pengen bikin video untuk mewujudkan keinginan entah siapa, gue nggak tahu, mungkin keinginan masa kecil yang tidak tersampaikan sampai sekarang. We're fulfilling for an organization. Make-A-Wish. I understand, but like you should have the approval first. Okay. Like none can give you. Iya, terus orang-orang kayak nggak bisa lu mesti ada surat dan lain-lain, yang which is true gitu. Kayaknya udah jadi rahasia umum kalau apalagi lu bikin sesuatu, bikin apa atas nama organisasi, ada suratnya gitu loh, ada papernya yang mesti lu tunjukkan. Apalagi lu ke theme park kayak gini nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, disinilah mulai kasusnya karena dia kayak ngerekam diam-diam, bawa banyak kru, bawa banyak kamera, terus kayak bergelombol ramean. Plus para staff juga udah mulai merasa aneh, nih orang ngapain sih kok ngerekam-rekam gitu, terus ngaku-ngaku dari Make-A-Wish Foundation. Akhirnya security datengin mereka. Put the camera down. Oh, okay. Oh, it's off. All cameras are off. I just want to let you know we're trying to work with you guys. Seperti yang kalian lihat di video, kalau misalnya orang-orang itu dimintain pasportnya, selain dimintain pasportnya, dimintain juga untuk matiin kameranya, stop ngerekam. Tapi ya, Neon, dia tahu kalau ini konfrontasi, kalau ini ada lagi konflik gitu, ini akan rame nih viewsnya. Jadi ya, tetap dia minta, atau mungkin emang udah protokol tim dia untuk tetap nge-stream atau ngerekam. Nah, disinilah titik balik poinnya. Mungkin kalau dia udah berhenti ngerekam dan cuma nunjukin paspornya, dia akan baik-baik saja. Mungkin diminta di-delete rekamannya or something, ya udah selesai gitu. Tapi somehow dia tetap ngotot ngerekam dan nge-live streamingin, dan polisi di sana atau petugas keamanan di sana itu nggak bego, tahu gitu. Nah, disitulah mungkin dia dianggap kayak ngelanggar keterlaluan dan akhirnya dibawalah dia ke kantor petugas untuk diinterogasi lebih lanjut atau dicek lebih lanjut. Memang itu beda sama di Amerika. Kalau di Amerika jelas kalau misalnya lu di ruang publik, lu mau ngerekam siapapun dimanapun boleh-boleh aja selama nggak ngeganggu privasi orang atau gimana, gue lupa detailnya. Intinya ya kayak Indonesia gitu, sewajarnya lu mau bikin rekam-rekam di mana nggak masalah gitu. Paling kalau di Indonesia ketika lu bawa peralatannya agak bagus dikit langsung disamperin, ada apa ini Pak? Ada apa ini Pak gitu kan, sama yang mengaku petugas tapi tidak berseragam di sana ya. Aku tidak tahu ya, tahu apa aku tidak mengerti ya, aku tidak tahu, aku lupa. Kalau di Dubai seperti yang kita lihat, sepertinya peraturannya jelas berbeda, yaitu ternyata yang nggak boleh ngerekam asal-asalan gitu. Sehingga apa yang dilakukan Neon gitu, yang jelas-jelas live streaming sembarangan tanpa izin, itu ya mungkin dianggap sudah melanggar peraturan dan melebihi batasnya sehingga diamankan sama petugas. Dan hal ini sudah berlangsung berhari-hari dan dia nggak ada kabar lagi nih sama
sama pacarnya. Jadi biasa kan dia update atau apa atau live streaming, sampai sekarang nggak ada kabar dia di Dubai. Makanya banyak orang berasumsi kalau dia sudah di penjara. Bahkan udah ada yang berasumsi kalau dia itu udah didakwa penjara 1 tahun gara-gara melanggar peraturan ini. Tapi gue rasa informasi masih belum jelas ya. Bahkan belum ada informasi alasan dia ditangkap sebenarnya apa. Seperti yang tadi gue bilang, banyak orang yang berasumsi kalau dia ditangkap karena melanggar peraturan ngerekam video diam-diam di theme park atau di Dufane sana. Tapi kalau menurut gue rasa dia ditangkap tuh gara-garanya yang ngaku-ngaku dari organisasi yang bukan dia. Dia ngaku dari Make-A-Wish Foundation dan enggak, dia streamer yang cari masalah dan cari traffic di Dubai. Dan itu dia juga. Mungkin orang-orang Dubai itu udah pinter, udah tahu gitu. Atau mungkin polisinya suka ngecek YouTube atau ngecek video yang voice critical, Some Ordinary Gamer atau konten kreator komentari lainnya gitu. Kayaknya di muka nggak asing nih, terus lagi dari Dubai nih, terus lagi ngerekam-rekam nih. Nggak ada tiba-tiba dia ngerekam tuh baik-baik aja, pasti bikin rusuh, mending diamankan segera. Itu bisa jadi juga loh. Tapi ada spekulasi yang lebih liar lagi, tau nggak lo? Banyak orang mengira kalau dia udah mati di penjara. Ini kesian banget. Ini kejem banget sih spekulasinya, tapi kayak ya dengan kelakuan dan ketenggilan dia dan mungkin orang-orang di penjara nontonin dia gitu ya. Kayaknya sih emang abis nih orang. Jadi bocah bikin rusuh ini lagi mau bangkitin karirnya ya, lagi mau naikin balik trafficnya, ternyata hilang total. Kalau nggak salah udah hampir seminggu belum ada kabar. Bahkan mantan temen dia, kenapa gue bilang mantan, karena mereka berdua hubungannya renggang gitu. Entah kenapa, gue nggak tahu apakah drama, bohongan atau beneran. Tapi Eden Ross bilang begini, I'm gonna just say this though. I'm doing everything that I can do to try to help, but people around him made it really hard. Yang intinya dia bilang dia bantu sebisanya, tapi orang-orang di sekitarnya si Neon ini membuat dia susah. Gue nggak ngerti apa maksudnya, benar-benar nggak jelas. Kalau misalnya itu beneran pun paling juga kayak cuman buat PR gitu, kayak iya gue bantuin temen gue, padahal kayak cuma nanya sup bro need help gitu, tapi nggak pernah dibales. Ya iyalah, orang lagi diinterogasi, lagi di penjara. Sebenarnya bahkan di penjara pun masih belum jelas. Intinya dia hilang, itu faktanya. Dia hilang, bukan hilang orangnya tapi hilang presence-nya. Makanya orang curiga di penjara. Bahkan karena ini internet dan karena ini bocah troll, bocah kematian yang emang hobinya bikin drama dan kontroversi, gue udah nggak kaget kalau nanti endingnya ternyata dia ngefakein ini semua. Ya ditangkep tapi cuma disuruh hapus dan gak streaming, terus habis itu dia pura-pura menghilang padahal dia mungkin lagi ngapain kayak sama cewek OF di hotel di Dubai, atau jalan-jalan atau makan-makan, atau namatin One Piece gitu ya sambil nunggu 3 minggu. Habis itu tada gue bebek saja padahal tidak terjadi apa-apa, prank is a prank. Tidak kaget, tetap menyebalkan dan tidak kaget. Jadi itulah yang terjadi sama Neon. Sebenarnya masih banyak kabar simpang siurnya, tapi yang pasti dia sedang tidak ada di internet. Inilah bahayanya ketika kalian apa-apa demi konten, apa-apa buat traffic, apa-apa udah menjadi kebahagiaan lu ditentukan dari angka. Gue udah sering bilang di live streaming, kalau kebahagiaan lu ditentukan dari angka, itu nggak akan ada endingnya. Dan lu akan kayak ketagihan gitu, kayak mulut tuh berbusa gitu kalau lu nggak viral gitu, kalau lu nggak diobrolin gitu, kalau lu nggak nyentuh trending gitu. Dunia content creating lama-lama udah bukan menjadi hal yang dinikmati, bukan juga pekerjaan, tapi udah kayak sebuah apa ya, kultus yang menyebalkan lama-lama, menghasilkan orang-orang yang melakukan apapun demi konten, nggak peduli akan sekitarnya, nggak peduli akan kerugian yang dihasilkannya dan lain-lain. Iya, gue tau lagi ada rame-rame tentang konten prank di Indonesia dan gue mesti ngomong apa lagi? Lu pada udah ngomongin detailnya lah, tapi ya gue udah bilang kan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Soal konten prank gue udah bilang, culture prank itu udah rusak. Apapun metodenya, kalau misalnya udah pakai prank, terus yang terlibat adalah orang-orang yang bukan bagian dari tim lu dan dirugikan, ya itu bukan prank namanya. Itu udah penyakit sih, bukan prank ya. Kalau prank yang dirugikan diri lu ya nggak apa-apa. Masalah yang dirugikan orang lain, ya nggak sih? Itu problemnya. Sekian seputar internet untuk episode hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Maaf ganggu, bentar ada update terbaru nih. Ya intinya dia udah keluar dari penjara. Berarti fix bener kan dia di penjara? Ya udah gitu aja, bye, thank you.